Shalom, Pastor Erik. Shalom. Ya, jadi pada sore hari ini saya ditugaskan untuk mewawancarai Pastor Erik selaku Gembala GBI PPL Majesty di Bandung mengenai beberapa hal yang saat ini menjadi topik pembahasan kami dari mahasiswa Universitas Pelita Harapan. Yang pertama, mungkin Pastor Erik bisa memperkenalkan diri dulu. Oh iya, Shalom semuanya. Nama saya Pendeta Muda Erik Kristianto, SE AK MTH, dan saya saat ini mengembalakan di GBI PPL Majesty di Bandung. Itu aja mungkin perkenalan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Erik. Ya, yang pertama Pastor Erik, saya ingin bertanya mengenai tanggapan Pastor Erik, apa perbedaan mendasar antara gereja dan lembaga keagamaan yang ada di dunia ini? Oke, perbedaan mendasar antara gereja dengan lembaga-lembaga keagamaan di dunia ini adalah terletak pada masalah penggembalaan. Kalau gereja itu mutlak, tugas utama, mandat utamanya adalah mengembalakan sampai jemaat jadi murid Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus. Tapi kalau lembaga keagamaan, rata-rata mereka hanya mandatnya berupa misi masing-masing. Contohnya, kalau lembaga keagamaan yang bergerak dalam bidang pendidikan, ya mereka tanggung jawabnya hanya sampai membangun sebuah sekolah misalnya, atau menciptakan sebuah sistem pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan di satu tempat. Ya, setelah selesai berarti tugas mereka, misi mereka sudah selesai. Atau lembaga keagamaan yang bergerak dalam bidang misi misalnya, mereka hanya membuka ladang misi, memberitakan Injil. Setelah ada jemaat terbentuk, maka tugas mereka selesai, dilanjutkan dengan pengembalaan oleh gereja. Mereka mungkin misinya adalah bidang kesehatan. Mereka akan masuk ke suatu daerah untuk membangun rumah sakit atau sarana-sarana kesehatan, ya. Dan setelah selesai, mereka bisa tinggalkan atau mereka bisa kelola, ya. Bahkan mereka bisa serahkan pengelolaannya kepada organisasi lain yang berhubungan. Jadi sekali lagi, perbedaan mendasar antara gereja dengan lembaga keagamaan lainnya adalah masalah pengembalaan. Kalau gereja berurusan dengan jiwa-jiwa, ya, dari lahir sampai mereka kembali ke rahim bumi, sampai mereka dikebumikan, itu semua tanggung jawab gereja supaya mereka bertumbuh. Sepanjang mereka masih ada di gereja, digembalakan, maka gereja bertanggung jawab supaya mereka bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin menurut saya itu perbedaan mendasarnya. Baik, Pastor Erik, jadi gereja berfokus kepada pengembalaan jiwa-jiwa, ya? Amin, iya betul. Nah, berikutnya, pertanyaan berikutnya, apakah karunia Roh Kudus yang luar biasa dan bersifat mujizat masih ada sampai dengan hari ini? Ya, kalau saya percaya mujizat karunia Roh Kudus masih bekerja. Karena Tuhan sendiri berkata bahwa Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kita, untuk menjaga kita, melindungi kita, ya. Dan karena itu pasti pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang bersifat supranatural masih terjadi sampai hari ini. Dan saya percaya Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Karena itu saya percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus pasti berhubungan dengan hal yang supranatural, yaitu mujizat. Kalau Roh Kudus bukan Tuhan, berarti dia tidak bisa membuat mujizat. Tapi karena Roh Kudus adalah Tuhan, maka saya percaya Roh Kudus pasti juga bekerja dengan membuat mujizat. Dan bukan hanya mujizat, tapi memberikan karunia-karunia kepada umatnya, ya. Ada banyak orang-orang lain, mungkin kuasa-kuasa lain yang bisa buat mujizat, ya. Misalnya tukang ramal, dukun-dukun, dan lain sebagainya bisa buat mujizat, tapi mereka tidak bisa memberikan karunia kepada orang lain, ya. Tapi Roh Kudus bisa bekerja untuk memberikan karunia-karunia, bahkan bukan yang terbatas 1-2 karunia, tapi banyak sekali karunia-karunia untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, pengembalaan, dan berbagai hal yang lainnya yang berhubungan dengan gereja, ya. Jadi saya percaya sampai saat ini mujizat masih terjadi dan Roh Kudus masih melakukan atau membuat mujizat. Tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan tujuan Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Itu mungkin pendapat saya.
Baik, Pastor Erik, terima kasih buat Sama-sama. wawancara sore malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Nah, di sini saya akan menanyakan 2 pertanyaan. Jadi, pertanyaan pertama itu mengenai apa perbedaan mendasar antara gereja dan lembaga keagamaan lain di dunia ini menurut Romo. Baik, terima kasih Desi untuk pertanyaannya. Pertama-tama, perkenalkan, saya adalah Romo Tian. Saya Romo dari Gereja Katolik Roma. Sekarang bertugas di Paroki Santo Mikael Indramayu. Lalu terkait dengan wawancara ini, saya jawab sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang saya tahu. Nanti kalau ada hal-hal yang dirasa kurang, lalu dirasa berlebih, nanti bisa dicari lagi yang lebih pasti. Pertama, soal perbedaan mendasar antara gereja dengan lembaga keagamaan lain di dunia ini. Yang sangat membedakan adalah soal hierarki, bahwa gereja itu punya susunan hierarki, otoritas ya. Lalu yang pertama itu susunan hierarki yang pertama itu adalah paus, itu hierarki yang paling tertinggi. Paus ini adalah pemimpin Gereja Katolik Roma, sekaligus juga menjadi kepala negara di negara Vatikan sana yang kecil itu. Dan ini paus ini menjadi pemersatu dari umat Katolik di seluruh dunia. Nah, kedudukannya itu ada di Roma, di Vatikan sana. Mengapa demikian itu pasti ada sejarahnya, nanti yang bagian itu bisa dicari sendiri sejarahnya. Lalu hierarki yang kedua adalah uskup. Uskup ini adalah orang-orang, tentu seorang imam yang diangkat menjadi uskup, dalam bahasa Gereja Katolik resminya ditahbiskan menjadi uskup untuk memimpin suatu uskupan, gereja teritori partikular. Jadi tadi paus itu secara dunia menyeluruh, lalu di bawahnya ini ada uskup. Uskup ini memimpin suatu uskupan di berbagai belahan dunia di negara-negara. Satu negara ada berbagai macam uskupan jumlahnya. Misalnya di Indonesia sendiri, itu di regio Jawa sendiri misalnya, di Pulau Jawa sendiri ada 7 uskupan. Dan seterusnya di beberapa tempat yang lain. Saya kurang begitu hafal tentunya. Juga di negara-negara lain ada kuskupan-kuskupan. Lalu hierarki yang ketiga adalah imam. Seorang imam seperti saya ini saya masuk hierarki. Kalau ditarik garis lurus ini saya di urutan atau posisi yang ketiga. Imam ini adalah orang-orang yang dalam bahasa resminya, dalam bahasa kaminya itu telah ditahbiskan menjadi seorang imam, menerima sakramen imamat, yaitu sarana untuk menjadi seorang imam. Nah, imam-imam ini adalah orang-orang yang dipercaya oleh uskup melalui rangkaian pendidikan untuk memimpin suatu gereja lokal, artinya gereja-gereja Katolik yang ada di tiap-tiap kota, di tiap atau mungkin ada juga di kecamatan. Jadi begitu. Seperti saya sekarang ini tugas di Kabupaten Indramayu. Saya di sini tinggal bersama dengan 3 orang imam. Jadi begitu hierarki yang ketiganya, seorang imam yang dipercaya untuk mengelola paroki. Lalu hierarki yang keempat adalah seorang diakon. Diakon ini adalah dia sudah menerima tabisan, tapi tabisannya diakon setingkat lebih rendah dibandingkan imam. Perbedaannya dengan imam adalah bahwa diakon ini belum dapat memimpin perayaan Ekaristi atau misa itu sendiri yang biasa dilaksanakan pada hari Minggu, atau juga setiap hari yang biasa dilakukan oleh imam. Jadi kalau dari bawah ada diakon yang tugasnya membantu imam, hanya boleh memimpin sakramen perkawinan, baptis, dan itu saja. Lalu lain-lainnya tidak bisa. Lalu imam yang boleh memimpin jelas sakramen perkawinan, baptis, pengurapan orang sakit, pengakuan dosa, dan hal-hal yang lainnya tentu lebih lengkap dibandingkan seorang diakon. Lalu uskup ini spesifiknya tadi dia menjadi pimpinan dari sebuah uskupan yang anggotanya adalah para imam-imam di paroki. Uskupan-uskupan ini tersebar, tidak selalu mengikuti pembagian daerah administratif pemerintahan, tetapi memiliki kewenangannya sendiri. Misalnya Uskupan Bandung, di mana tempat saya bekerja, itu daerah gereja Katoliknya adalah mulai dari paling barat adalah Kerawang, lalu paling timur adalah di daerah Ciamis, Pangandaran sana, atau di utara juga di Cirebon, di Kuningan. Nah itu jadi dari
Kerawang hingga Pangandaran atau hingga Cirebon. Kurang lebih Gereja Katolik di Uskupan Bandung sendiri sudah ada 30. Nah, lalu jumlah umatnya juga lumayan, ada yang terdata kurang lebih 100 ribuan per 2012. Nah, kami ini para imam juga para diakon selalu mengkoordinasikan, mengkomunikasikan apa-apa yang terjadi di paroki kami kepada pimpinan kami, yaitu Uskupan Bandung. Lalu nanti Uskup Bandung pun demikian, dia memiliki kewajiban untuk melaporkan apapun itu, misalnya yang baru bergabung menjadi anggota Gereja Katolik, orang-orang yang dari umat itu menjadi imam, menjadi biarawati, menjadi suster, apapun, ini punya data lengkapnya karena kami ada bukunya. Lalu uskup ini bertanggung jawab juga untuk membuat laporan ke Roma atau ke Pausana. Nah, lalu itulah koordinasi kami soal perbedaan mendasar terkait lembaga gereja huruf besar, dan juga terkait agama lain. Saya kira ini yang menjadi khas dan unik dari Gereja Katolik, yaitu soal otoritas, soal komunikasi. Jadi kalau Roma ngomong A, ke bawah pun pasti A. Hampir tidak ditemukan atau pasti tidak ditemukan yang sesuatu yang berbeda. Walaupun ada, itu soal penyesuaian konteks dengan gereja lokal, terutama dengan paroki. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Romo ya. Menurut Romo, apakah karunia Roh Kudus yang luar biasa atau extraordinary dan bersifat mujizat itu masih ada sampai hari ini? Oke, terima kasih. Apakah masih ada karunia Roh Kudus yang luar biasa, yang extraordinary dan bersifat mujizat? Masih ada sampai hari ini. Nah, kebetulan hari ini dalam kalender Gereja Katolik Roma itu kami merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Tentu silahkan sejarahnya bisa dicari di internet sendiri karena di sini terlalu panjang nanti rasa-rasanya. Lalu yang menarik adalah bahwa ketika saya mencoba mencari-cari, merenung-renung, mencari sumber tentang terkait Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus dan juga Sakramen Ekaristi itu sendiri, beberapa hal ditemukan nantinya mukjizat dalam Sakramen Ekaristi. Misalnya saja ada, nanti bisa cari di Google, saya kira ada banyak ditemukan. Misalnya saja ada seorang perempuan yang menderita sakit, lalu tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Kerongkongannya artinya tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Kalau secara medis ya pasti usianya tidak bertahan lama karena tidak ada asupan gizi yang masuk. Tetapi aneh dan syukur pada Allah lalu bahwa dengan Sakramen Ekaristi itu sendiri, daya kuasa Allah yang berada dalam Hosti Kudus itu mampu memberikan rahmat kecukupan bagi si wanita yang sedang sakit itu. Bahkan saat makanan-makanan atau minuman lain tidak bisa ditelan, dimakan, tetapi saat perempuan ini menerima Sakramen Ekaristi, tentu melalui Komuni Kudus, viatikum itu, perempuan ini dapat makan sekalipun harus secara perlahan-lahan. Dan lagi-lagi yang cukup bikin menakjubkan adalah bahwa hanya dengan tanda petik bermodalkan komuni ini, perempuan ini bisa bertahan hidup sangat panjang. Umurnya katakanlah bisa puluhan tahun kemudian bisa tetap hidup sekalipun tidak makan makanan jasmani dan minum minuman jasmani. Dan ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa sebagai orang beriman kita harus percaya bahwa ini adalah menjadi rahmat tersendiri, mukjizat dan berkat bagi kita manusia. Teman-teman telah mendengarkan dari Pendeta Eri dan juga Romo Yudi. Jadi tanggapan dari Pendeta Eri dan juga Romo Yudi terkait dua pertanyaan itu, di mana Pendeta Eri menjelaskan bahwa gereja itu mutlak untuk tugas utamanya adalah mengembalakan hingga jemaat itu menjadi murid Kristus dan serupa dengan Kristus. Lalu lembaga keagamaannya, mandatnya itu berupa misi, di mana misi tersebut adalah untuk memberitakan Injil hingga jemaat itu terbentuk. Sedangkan untuk yang keduanya, menurut Pendeta Eri, yaitu percaya karena mujizat itu ada dari Tuhan, dan Roh Kudus sendiri itu adalah Tuhan, di mana memberikan mujizat tersebut kepada kita serta karunia-Nya yang banyak untuk kepentingan pekerjaan Tuhan.
Untuk Romo Yudi, untuk poin 1 dan 2 yaitu perbedaan mendasar itu tersusun atas hierarki. Jika di Katolik susunan tertingginya adalah Paus bagi umat Katolik di seluruh dunia. Dan untuk yang pernyataan nomor 2, menurut Romo Yudi, hasil karunia itu masih ada, karunia dan mujizat itu ada. Misalnya di dalam gereja Katolik Roma masih ditemukan mujizat sakramen Ekaristi di mana dipercaya mampu memberikan rahmat yang berkecukupan bagi kita yang percaya. Untuk refleksi kelompok dari kelompok kami, yaitu sebagai orang beriman, kita harus percaya bahwa kita sebagai orang terpilih harus memiliki sikap bijaksana, baik sebagai jemaat gereja maupun sebagai orang percaya. Gereja adalah tempat bagi iman kita bertumbuh dan membagi berkat Injili. Selain itu, kita harus memiliki rasa percaya atas karunia Roh Kudus, seperti mujizat ketika penyembuhan bagi orang yang sakit. Dan bahkan ketika di era pandemi ini, patutnya kita bersyukur karena mujizat itu ada untuk kita, hingga saat ini kita bisa melalui pandemi hingga menuju era endemi ini. Demikian dari kelompok yang beranggotakan Fernand Ferdinand, Ervina, dan Desi.